Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Qadiri, dan pembahasan di siang ini membahas tentang beberapa fitnah yang merusak selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengenal nilai sebuah Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu bulan bernilai. Ada di antara manusia yang menganggap Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tentu karena terkena beberapa fitnah yang menjadikan kemudian cara berfikirnya seolah-olah Ramadan itu kurang lebih dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa saja fitnah-fitnah di bulan Ramadan yang merusak bulan Ramadan itu sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bicara tentang ibadah puasa dulu. Fitnah yang mengenai ibadah puasa, di mana fitnah ini menyebabkan bukan hanya puasanya bermasalah, tapi juga sampai kepada pahalanya hilang, sehingga orang berpuasa ini hanya menahan lapar dan dahaga saja. Pertama, afatul lisan, kerusakan diakibatkan lisan. Seperti apa kerusakan yang diakibatkan lisan itu? Seperti ghibah, an-namimah, dusta, suka berdebat, mencaci, memaki, menghina, merendahkan, memfitnah, membuli dan yang semacamnya. Walaupun tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kalau orang lagi puasa berdusta, batal pahala puasanya? Tidak, karena dusta bukan pembatal puasa. Tapi kalau yang dimaksud penghilang pahala puasa, iya, bahwa ghibah, namimah, dusta dan yang semacamnya tadi, sekalipun tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Maka selama bulan Ramadan jaga lisan,
Karena orang yang menjaga lisan adalah orang yang sedikit dosanya di bulan Ramadan, dan orang yang banyak bicara lisannya di bulan Ramadan dipastikan dia yang banyak dosanya selama Ramadan. Maka selama Ramadan iritkan bicara, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak bisa diam. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, sebaiknya diam. Karena yang namanya lisan ini terkadang awalnya baik yang dibicarakan, tapi kemudian karena terlampau banyak bicara, keasikan ngomong, disitulah akhirnya tanpa sadar jatuh ke ghibah, jatuh ke fitnah, jatuh ke namimah dan yang semacamnya. Ini yang pertama, dosa yang diakibatkan lisan sangat mempengaruhi ibadah puasa. Adapun fitnah yang kedua, at-takasul 'anit ta'ati au al-inshighalu bi fitanid dunya wal khusumat. At-takasul, malas saat berpuasa dari melakukan ketaatan-ketaatan, atau disibukkan saat berpuasa dengan fitnah-fitnah dunia. Maka ini juga fitnah yang bisa merusak Ramadan. At-takasul anit ta'ah, seseorang malas menjalankan ketaatan saat dia sedang berpuasa. Pada saya sampaikan kemarin waktu acara buka bersama, 6 perkara yang disandingkan dengan puasa maka puasanya akan berkualitas. Jadi ada 6 perkara kalau kita sandingkan dengan puasa, maka puasa kita ini akan berkualitas, akan mencapai hikmah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa 6 perkara yang dimaksud? Pertama, mengiringkan puasa dengan bersedekah. Jadi sambil puasa sambil sedekah. Karena banyak riwayat yang menjelaskan tentang perintah puasa disebut satu nafas dengan perintah sedekah. Contoh, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang satu kamar yang indah yang ada di sorga, kamar kaca, yang dari kamar itu mampu melihat pemandangan-pemandangan sorga. Sahabat mengira bahwa kamar-kamar itu diperuntukkan untuk para nabi, tapi Nabi SAW kemudian mengatakan bukan. Kamar-kamar indah itu diperuntukkan untuk orang yang memiliki 4 sifat. Pertama, liman atabal kalam, bagi orang yang santun bicaranya. Yang kedua, wa adamas siyam, bagi orang yang suka berpuasa, baik wajib ataupun sunnah. Yang ketiga, wa at'ama ta'am, dan orang yang suka bersedekah, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang yang salat malam di saat manusia tertidur. Inilah 4 sifat kalau terkumpul pada seseorang, maka dia akan mendapatkan kamar-kamar indah di sorga, yang dari kamar itu mampu memandang keindahan sorga dari atas.
Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan satu nafas antara puasa dan sedekah. Antara puasa dan sedekah menunjukkan bahwa kalau puasa kita ingin berkualitas, sandingkan dengan sedekah. Artinya sambil puasa sambil sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sampai satu hari di bulan Ramadan kita tidak sedekah. Kalau bisa dari awal Ramadan, setiap hari di bulan Ramadan saat kita berpuasa, kalau bisa terus bersedekah. Jangan tinggalkan tidak bersedekah, walaupun hanya memberi makan iftar setiap sorenya. Yang kedua, sandingkan puasa dengan tetap menjaga kewajiban salat 5 waktu. Jangan sampai puasa ini kita dilalaikan dari salat 5 waktu. Karena bagaimanapun kualitas puasa itu ditentukan dengan salat 5 waktu. Nabi yang mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau seandainya salatnya baik, maka ibadah yang lain dianggap baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka ibadah yang lain dianggap rusak. Artinya kalau dia puasa Ramadan tapi meninggalkan salat 5 waktu, percuma. Sia-sia puasanya. Hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Makanya ingat, ada fitnah juga di masyarakat, yang dengan fitnah itu terkadang terlalaikan dari kewajiban Allah melaksanakan salat wajib. Contohnya apa? Contohnya buka bersama. Banyak di masyarakat ini kalau melakukan acara buka bersama, entah di restoran tertentu, entah di hotel tertentu, entah di lapangan tertentu, di instansi tertentu, dan begitu seterusnya. Terkadang setelah buka bersama mereka lupa salat maghrib. Yang lebih parah lagi, bukan hanya maghrib, isya pun lewat. Jangan lagi cerita tarawih, maghrib, isya saja dilewatkan. Maka ingat, panitia yang mengadakan acara bukber seperti ini, dia yang bertanggung jawab. Dia yang menanggung dosa orang yang diundangnya, karena dia yang bertanggung jawab tuh. Makanya kalau mengadakan buka bersama itu di masjid atau di tempat-tempat yang sudah disediakan sarana ibadahnya, dan dijadikan salah satu syarat yang buka bersama wajib salat maghrib atau salat isya. Ini ndak buka bersama di restoran, di situ ndak ada musolahnya, masjid pula jauh, atau di tanah lapang jauh daripada tempat ibadah. Ini sama saja menghilangkan pahala puasa dan menjerumuskan kepada dosa. Ini juga fitnah juga. Padahal kalau ingin kualitas puasa kita, jaga salat 5 waktu itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ingin puasa kita berkualitas, maka sandingkan puasa itu dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quran. Jadi dalam posisi kita sedang berpuasa, teruslah baca Quran. Jangan sampai satu hari di bulan Ramadan kita tidak membaca Quran. Baca Quran entah di pagi hari, atau di siang hari, atau di sore hari, atau di malam hari. Syukur-syukur dari pagi sampai malam. Karena Ramadan sendiri terangkat karena Quran. Kalau Ramadan terangkat oleh Al-Quran, maka orang yang berpuasa pun bisa terangkat dengan Quran. Maka iringkan puasa dengan tilawatil Quran. Kemudian yang keempat, iringkan puasa dengan zikir dan istighfar. Jadi sambil puasa, sambil berzikir, Alhamdulillah,
Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat zikir atau istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar, lebih baik lagi. Karena bagaimanapun, karena Ramadan la syahrul maghfirah, bulannya Allah memberikan kesempatan akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka ini kesempatan kita memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, tuba liman kana fi sahibatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang memenuhi catatannya dengan banyak istighfar selama di dunia. Maka ini juga kalau ingin berkualitas, supaya apa? Supaya lisan kita tergantikan dari ghibah kepada zikir. Kalau orang banyak zikir, lupa ghibah. Kalau orang banyak istighfar, lupa namimah. Kalau orang terus kemudian membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan fitnah. Maka perbanyaklah zikir dan juga perbanyaklah istighfar dan membaca Quran. Kemudian yang kelima, iringkan puasa dengan doa. Iringkan puasa dengan doa. Jangan sampai berlalunya puasa kita menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat-syahwat, bahkan sebagian kita sanggup menahan anggota badan, tidak melihat kecuali yang dihalalkan, tidak mendengar kecuali yang bermanfaat, tidak bicara kecuali yang santun. Pokoknya ikut puasa anggota badannya. Maka kalau puasa kita ingin berkualitas, sambil puasa sambil berdoa. Karena doanya orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak Allah. Jadi sejak ibu ini mulai dari menahan lapar, dahaga dan syahwat dari terbit fajar shadiq terus sampai terbenam matahari, dari pagi, siang sampai sore itu adalah waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Karena kedekatan Allah di bulan Ramadan kepada kita, khususnya saat puasa, itu jauh lebih dekat dibandingkan di luar Ramadan. Maka kita mulai berpuasa sejak kita menahan lapar, dahaga dan syahwat. Sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, semuanya waktu mustajab bagi orang yang berpuasa. Walaupun puncaknya adalah di ujungnya. Puncak mustajab doa itu di ujung puasa, saat menjelang berbuka. Kata Nabi SAW, thalathu da'awatin mustajabah, ada 3 doa yang pasti diijabah. Salah satunya Rasul mengatakan, da'watus shaim indal fitri, doa orang yang berpuasa saat berbuka. Dan yang terakhir, iringkan puasa dengan membiasakan ikhlas dan mengikhlaskan ibadah selama Ramadan. Karena masih ada saja, terutama ibu-ibu, yang menceritakan tentang ibadah selama Ramadan, menceritakan kepada kawannya bahwa dia telah menghatamkan sekian dan sekian surat, menceritakan kepada kawannya bahwa dia sudah menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid ini dan itu dalam rangka iftar, buka bersama, sahur dan yang semacamnya, atau memberitahu ibadah-ibadah yang lainnya selama Ramadan. Maka sekali lagi bahwa kalau seandainya setiap ibadah di bulan Ramadan kita ceritakan kepada manusia dalam rangka riya, lalu apa gunanya kita berpuasa kalau begitu? Karena puasa itu kalau diberikan kepada selain Allah, maka puasa itu juga percuma. Hanya lelah letih saja, hampir 1 bulan kita puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa.
Maka ini juga yang keenam dan yang terakhir sebagai tambahan, iringi puasa dengan penggunaan waktu selama puasa sebaik mungkin. Penggunaan waktu-waktu, detik-detik di hari-hari puasa itu gunakan sebaik mungkin. Umpamanya iringkan puasa dengan banyak melakukan kebaikan, seperti contohnya membantu dengan tangannya, menasihati dengan lisannya, mengambil sesuatu yang bermanfaat dengan tangannya, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang seharusnya. Jadi sambil puasa kita bisa beramal ibadah yang lainnya. Sambil puasa bisa sambil tersenyum kepada saudara-saudaranya. Bukankah tersenyum juga sedekah? Sambil puasa kita bisa mengutip hal-hal yang bisa membahayakan manusia di jalan. Bukankah itu juga bagian daripada sedekah? Dan begitu seterusnya. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau ingin terhindar dari fitnah dan terhindar dari kemalasan saat beribadah di bulan Ramadan, maka iringkan puasa ini dengan 6 atau 7 perkara tadi. InsyaAllah akan terbebas dari malas. Termasuk juga sibuk dengan fitnah-fitnah dunia. Dan ini juga fitnah yang membahayakan di bulan Ramadan, terutama bisa merusak puasa. Sibuk dengan perkara-perkara dunia. Seperti apa? Ya seperti contohnya pertama, televisi. Ada orang kalau zaman dulu ya, selama dia Ramadan itu pandangannya hanya tertuju kepada televisi saja. Habis nonton ini, nonton itu. Habis nonton itu, nonton ini lagi. Enggak ada berhentinya nonton. Sampai akhirnya lupa waktu. Yang harusnya waktu untuk baca Quran dihabiskan untuk menonton. Yang waktu harusnya dijadikan zikir dan istighfar dihabiskan untuk menonton. Dan begitu seterusnya. Tapi mungkin di zaman sekarang sudah kurang, karena sudah beralih. Kegemaran orang melihat televisi sudah beralih kepada handphone. Ya. Sibuk dengan handphonenya. Dan ini fitnah yang paling besar pada zaman sekarang adalah handphone. Betapa banyak dengan handphone ini merusak bukan hanya ibadah puasa, tapi hampir keseluruhan ibadah dirusak dengan handphone ini. Bahkan solat yang 5 waktu saja bisa rusak gara-gara handphone. Betapa banyak orang yang memainkan handphone di jari-jari mereka sampai lupa solat wajib. Bahkan bagi orang yang solat saja sampai terganggu dengan suara handphonenya. Dan begitu seterusnya. Maka di bulan Ramadan itu jadikan handphone yang harusnya untuk sesuatu yang bermanfaat, dan jangan jadikan handphone itu kepada sesuatu yang merusak ibadah dia selama bulan Ramadan. Bukankah kita bisa menggunakan handphone itu melihat channel-channel dakwah, ataupun melihat artikel-artikel dakwah, ataupun melihat hal-hal yang bermanfaat lah untuk silaturahim kepada kerabat, orang tua dengan handphone kita, atau untuk mempererat hubungan persaudaraan dengan kaum muslimin lewat handphone kita, lewat grup-grup di handphone kita, dan begitu seterusnya. Atau gunakan ajang untuk tanasus, saling menasihati. Kalau ada saudara kita yang salah, kita nasihati, entah dengan WA, entah telepon langsung. Jadi gunakan sarana-sarana handphone itu untuk yang positif, maka insya Allah tidak akan jadi fitnah. Tapi kalau tidak, maka dipastikan itu menjadi fitnah besar dalam kehidupan kita ini. Ini juga bagian daripada fitnah dunia. Televisi, handphone, alat-alat elektronik dan yang semacamnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah perkara-perkara fitnah yang
menyibukkan dari dunia. Seperti apa disibukkan dari dunia itu? Pasar, al-aswaq, ya. Banyak kemudian orang yang berpuasa itu menyibukkan diri di pasar-pasar, terutama menjelang berbuka tuh. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja kita datang ke pasar itu untuk mencari atau membeli bukaan, tapi jangan setiap hari. Apalagi kemudian dijajal satu-satu. Mulai awal Ramadan pasar ini, 2 Ramadan pasar itu, 3 Ramadan pasar sini, 4 Ramadan pasar Tanjung Pinang, pasar Uban. Jauh kali cari bukaan, coba tinggal di Legenda sampai nyebrang pula ke Tanjung Pinang. Itu diakibatkan karena apa? Terlampau terfitnah dengan pasar itu. Terkadang ada orang yang mencari sesuatu, pamannya mencari di pasar ini, tak didapat, sedih rasanya. Aduh, kenapa nggak ada makanan yang saya cari di sini? Kok bisa? Gara-gara makanan sedih. Gara-gara makanan bisa marah tuh. Hal-hal yang seperti ini bisa merusak Ramadan, karena itu fitnahnya bertepatan dengan waktu yang berkah, di mana doa-doa kita mustajab. Bukankah orang sebelum berbuka itu, disitulah siap-siap kita ini bermunajat dengan Allah, agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Ini sibuk kemudian di pasar-pasar. Makanya pasar ini bagian daripada fitnah yang bisa merusak ibadah di bulan Ramadan. Bolehlah sekali-kali, tapi itu pun sesuai dengan hajat kita saja. Ya, beli sudah balik, beli apa yang kita hajatkan, bayar, sudah balik langsung. Dan cari yang terdekat, tidak perlu jauh-jauh. Karena bagaimanapun dengan alasan ngabuburit, tahapa dan lain sebagainya, maka tidak dibenarkan meluputkan waktu-waktu istimewa dengan disibukkan di pasar-pasar kaget itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ataupun perkara-perkara dunia yang menjadi fitnah sehingga menjadikan Ramadan kita tidak berkualitas, adalah matbah, dapur. Untuk ibu-ibu ya, dapur ini Bu bisa menjadi pahala besar bagi ibu, tapi juga bisa menyia-nyiakan waktu ibu di dapur. Maksud saya pahala besar kalau ibu menggunakan dapur itu untuk memberi iftar bagi seluruh keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, kan gitu ya. Maka itu pahala besar, lelahnya terbayar. Kenapa? Karena setiap suami yang memakan masakan ibu saat berbuka, berarti ibu telah mengambil pahala puasa suaminya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, atau mengambil pahala-pahala puasa anak-anaknya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi itu pahalanya besar. Kalau ibu masak untuk 5 orang, berarti ibu mendapatkan pahala 5 kali puasa dalam sehari. Karena diambil puasa pahala puasa orang tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Tapi bagi orang yang bisa memanfaatkan dapur, maksudnya ya sekedarnya, kesibukannya itu terukur. Bukan kemudian selama Ramadan ini ibu sibuk aja dengan dapurnya, berlebihan, terutama menjelang berbuka Idul Fitri. Kalau zaman dulu yalah, zaman dulu kan jarang ya toples ada isinya, itu terpaksa ngisi sendiri. Beli toples kosong, akhirnya beli tepung, entah apa yang dibuat dia. Setiap hari belepotan badannya dengan tepung sampai Lebaran. Bayangkan. Oh, sekarang kan enak ya, toples sudah ada isinya, tinggal beli saja. Allah mudahkan sebenarnya. Tapi ada memang sebagian ibu-ibu itu yang memang mau merepotkan diri saja. Allah sudah mudahkan loh, tapi merepotkan diri, menyibukkan diri di dapur-dapurnya, menghabiskan waktu di situ. Ini juga fitnah masalahnya.
Apalagi di akhir-akhir Ramadan itu justru kalau bisa kesibukan dunia itu lebih dikurangi, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Karena disitulah Ramadan itu ditentukan kualitasnya, di akhir Ramadan. Ini juga di antara fitnah dunia, ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga fitnah dunia adalah majalis al-khaliyah min dzikrillah, bermajlis dengan teman-temannya yang tidak ada zikir kepada Allah, yang ngobrol saja satu hari. Ibu main ke kawannya, ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, atas, bawah, samping, kiri, kanan, semua diobroli. Seolah-olah satu hari itu hanya untuk ngobrol saja, sekalipun tidak ada kandungan ghibah, tidak ada kandungan namimah, tidak ada kandungan fitnah. Anggaplah obrolan mubah. Tapi berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk ngobrol itu, yang harusnya didapat pahala dari waktu-waktu yang berlalu, malah tidak dapat apa-apa karena keasikan ngobrolnya. Dan ini juga bagian fitnah yang menjadikan Ramadan kita ini bermasalah. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara fitnah-fitnah yang berkaitan dengan masalah dunia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang selanjutnya adalah fitnah yang harus dihindari di bulan Ramadan adalah al-qalbu al-mulawwath, hati yang kotor. Hati yang kotor di bulan Ramadan ini salah satu fitnah yang besar yang bisa mengacaukan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan yang paling besar adalah riya. Yang paling besar adalah fitnah riya di bulan Ramadan. Menceritakan solat malamnya kepada orang lain, menceritakan baca Qur'annya kepada orang lain, menceritakan sedekahnya kepada orang lain, menceritakan puasanya kepada orang lain, menceritakan tentang kebaikannya di bulan Ramadan. Semua diceritakan kepada orang. Ya mungkin tidak dalam bentuk lisan, tetapi dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk gambar. Lagi sedekah tolong foto ya, kemudian disebar di grup. Jangan lupa mukanya diterangkan, di zoom, ya kan, biar tahu siapa yang sedekah. Lagi sholat juga sama, minta diselfiekan. Lagi baca Quran juga sama, bahkan minta dipoto, karena sudah pertengahan Quran sampai nama suratnya minta dipoto halamannya, biar nampak dia sudah selesai separuh Quran. Lah ini bisa fitnah ini luar biasa, fitnah riya ini, karena bisa menghilangkan kualitas Ramadannya. Atau yang kedua, di antara hati yang kotor itu disebabkan karena hasad. Hasad selama Ramadan. Hasad selama Ramadan, atau dari hasadin lahir khusumah, permusuhan. Ingat Nabi SAW pernah mau menyampaikan tentang tanggal Lailatul Qadar. Rasul itu pernah akan menyampaikan tanggal Lailatul Qadar. Tiba-tiba di tengah jalan, belum disampaikan di tengah-tengah para sahabatnya tanggal berapa, malam berapa, lewatlah ada dua sahabat yang sedang bertengkar. Entah masalah apa, yang jelas bertengkar. Dan saling-saling mengangkat suaranya. Yang satu marah angkat suara, yang satu juga marah angkat suara. Rasul lewat. Kemudian Nabi SAW lewat. Rasul berusaha mendamaikan dua orang yang bertengkar ini. Tapi dua orang yang bertengkar ini bukan kemudian malah damai, malah makin besar.
Akhirnya Nabi SAW pun pergi meninggalkan keduanya. Dan Nabi SAW sampai lupa menyampaikan tanggal berapa malam Lailatul Qadar diakibatkan pertengkaran itu. Istinbatnya kata para ulama bahwa lupanya Rasul untuk menyampaikan tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu dikarenakan meleraikan pertengkaran, bahwa orang yang bertengkar itu menghilangkan berkah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau 10 akhir Ramadan ada musuh dalam selimut, umpamanya dia masih musuhan dengan orang tuanya, dengan kerabatnya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, akhiri. Karena itu yang menghilangkan berkah Lailatul Qadar dari Nabi. Gara-gara meleraikan orang bertengkar, Rasul lupa menyampaikan kapan tanggal Lailatul Qadar itu. Karena jangan lagi puasa Ramadan, puasa Senin Kamis saja, tidak akan diangkat amalan kita ke langit bagi orang yang puasa Senin Kamis. Kalau saat berpuasa kita ini masih punya penyakit hati, tidak suka dengan saudaranya, bertengkar dengan saudaranya, atau disebut dengan sahna atau musyakhid, orang yang ada kedengkian dalam hatinya kepada saudaranya. Ini maka hilangkan hati-hati dengki ini, karena ini bagian daripada fitnah di bulan Ramadan. Termasuk juga al-ainu za'ighah, al-ainu az-za'ighah, mata yang berpaling. Di bulan Ramadan ini mata kita harus lebih dijaga lagi, difokuskan dan diniatkan untuk membaca Quran, untuk melihat hal-hal yang positif. Jangan sampai mata kita ini terfokus kepada hal-hal yang negatif, seperti terus memandangi handphone dari pagi, siang, sore, malam, ya. Bahkan kita sudah tidur, handphonenya masih berhidup. Pagi juga gitu, nanti ditengok lagi. Itu kan pandangan yang memfitnah namanya, dan ini bahaya, ya, pandangan yang memfitnah ini. Termasuk juga rufaqa'us su'. Rufaqa'us su' ini fitnah, teman yang buruk. Teman yang buruk yang bisa mengacaukan ibadah di bulan Ramadan. Yang tadinya kita rajin ibadah, gara-gara si kawan ini akhirnya terhenti ibadah. Yang tadinya rajin baca Quran, gara-gara si kawan ini terhenti baca Quran. Yang tadinya rajin sedekah, gara-gara si kawan ini jadi bakhil pula sedekahnya. Maka itu bagian daripada fitnah, ya. Kemudian juga fitnah di bulan Ramadan, ya, an-naumul katsir, banyak tidur. Banyak tidur ini fitnah. Banyak tidur ini fitnah. Kenapa? Karena orang tidur itu saya katakan dia tidak ingat waktu. Kalau sudah tidur mana ingat waktu orang tidur itu. Niatnya sejam bisa jadi 5 jam. Lah selama 5 jam tu ngapain saja coba? Orang tidur enggak ngapa-ngapain saja, enggak dapat apa-apa dengan tidurnya. Adapun tidur di bulan Ramadan ibadah itu hadisnya lemah. Tidur di bulan Ramadan, kalau memang tidur di bulan Ramadan adalah sebuah ibadah, tentu para ulama salaf ya sudah ngajarkan tidur dari pagi sampai sore kan. Tapi kan bukan itu, enggak ada yang mengajarkan para ulama banyak tidur di siang hari itu. Tidak, justru mereka mengajarkan bahwa di siang hari di bulan Ramadan para ulama salaf itu menyibukkan dengan ibadah di masjid supaya mereka bisa menjaga waktu-waktunya, ya. Termasuk juga fitnah di bulan Ramadan adalah fitnah al-aklu wasyurb, makan dan minum terutama saat berbuka. Kebanyakan kaum muslimin illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati saja, apabila berbuka dan di hadapannya seluruh makanan siap disantap dengan berbagai macam lauk pauk dan juga hidangan, terkadang ada orang yang tidak bisa menahan diri. Padahal orang yang berpuasa itu walaupun hanya 3 butir kurma dan air mineral itu sudah cukup sebenarnya mengembalikan keletihan kita selama di pagi hari dan memulihkan kekuatan. Tapi karena fitnah yang bersarang di syahwat kita ini, kemudian
bersarang ke otak kita, terhayalkan keenakan makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu. Setelah kemudian satu dimakan kenyang, akhirnya yang lainnya dibuang. Kan gitu kan, Bu, Ibu kalau datang ke pasar, niatnya sih beli pecel, tapi setelah pulang bukan pecel saja, rupanya ada 10 kawan pecelnya, kolaknya ada, kan gitu. Rendangnya ada, semuanya ada. Bakso, unyilnya, bakso, gajahnya semua dibawa. Ya. Sebenarnya kita tahu bahwa dia tidak akan dimakan. Tahu ini nggak akan dimakan semuanya. Tapi karena syahwatnya kebesaran, akhirnya niatnya beli A jadi beli B, beli C, akhirnya banyak yang dibeli. Ketika baru makan satu piring pecel sudah kekenyangan, akhirnya yang lain malas dimakan. Iya, kalau seandainya disedekahkan kepada orang atau dimakan di malam harinya setelah tarawihnya, ada sebagian mereka akhirnya dibuang, itu kan tabdzir, jadi fitnah. Tabdzir dan israf, dan itu dosa. Membuang-buang makanan itu dosa, tabdzir. Termasuk kawannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubadzir ini kawannya setan. Itu fitnah namanya. Ya. Ini juga diantara yang bisa merusak suasana Ramadan. Kemudian as-sahar al-farid, antaranya adalah begadang malam hari. Ada orang yang sengaja begadang di malam hari, nggak mau tidur, begadang aja, dan itu akan mengakibatkan pengaruh di pagi hari dan siang harinya, bawahnya ngantuk saja. Ya. Kenapa? Karena malamnya nggak tidur, akhirnya kemudian balas dendamnya pagi, siang sampai sore. Mungkin sengaja diagendakan atau memang sudah menjadi sebuah perubahan iklim, perubahan kebiasaan. Tapi jangan dibiasakan sebenarnya. Tapi yang lebih parah lagi kalau memang diagendakan sengaja nggak ditidurkan matanya. Nggak apa-apa, nanti pagi, biar lama tidurnya, biar kalau ba'da subuh tidur, nanti duhur bangun, sholat duhur, lanjut lagi tidur sampai asar. Asar bangun, sholat asar, lanjut tidur lagi sampai 5:30. Jadi setengah jam saja puasanya tuh. Kan lebih cepat itu waktu berlalu tuh. Nah ini kan fitnah namanya, as-sahar al-fariqah ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak-banyak lagi perkara-perkara yang bisa menjadi fitnah di bulan Ramadan. Makanya pentingnya kita ini sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Dan sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar saat menjalankan ketaatan, ada sabar saat menjauhkan diri dari kemaksiatan, ada sabar saat menghadapi qada dan putusan ataupun qada dan qadar. Itulah 3 tingkatan sabar. Yang paling tinggi sabar saat menjalankan ketaatan. Nggak apa-apa orang-orang mereka malas tarawih, saya jangan malas. Orang-orang malas ke masjid, saya tidak malas. Orang-orang malas baca Quran, saya tidak akan malas baca Quran. Sabar, istiqomah di atas ketaatan. Atau sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ada tetangganya gibah, enggak mau gibah saya. Ada tetangganya namimah, enggak mau. Saya ingin jauh-jauh dari namimah orang itu. Ada tetangganya nyolot, ingin bertengkar, enggak, saya lagi puasa. Jadi setiap wasilah-wasilah menjurus kepada kemaksiatan dia tinggalkan. Itu namanya sabar saat meninggalkan maksiat. Ketika orang terjerumus kepada maksiat, kita berusaha untuk tidak terjerumus kepada maksiat yang sama. Itu artinya sabar ketika tidak maksiat. Kemudian yang terakhir, sabar ketika menjalankan qada dan qadar, putusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di bulan Ramadan ini Allah sudah takdirkan, rupanya usaha pula susah, makan pula susah. Ya. Rupanya di bulan Ramadan ini mau ibadah saja difitnah.
Mau buka bersama saja dijelek-jelekan dan begitu seterusnya. Sabar. Itu mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umpamanya ketika siang hari di bulan Ramadan kok lapar banget. Sabar, lapar itu takdir. Namanya orang enggak makan lapar itu kan takdirnya memang lapar. Kalau orang enggak makan lapar itu sudah takdir. Atau haus, ya, sabar. Yang namanya orang enggak minum haus itu sudah takdir, pasti haus orang enggak minum itu takdirnya memang. Ya sabar, harus sabar, gimana lagi? Kalau enggak sabar ya minum, batal puasanya. Ya. Jadi puasa ini harus mencakup 3 kesabaran, atau bahkan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini harus mencakup 3 kesabaran, baru kemudian ibadah kita selama Ramadan akan berkualitas. Inilah diantara fitnah-fitnah yang harus kita hindari di bulan Ramadan. Baik, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, atas paparan ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan kami bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah Ustaz katakan tadi, dan bisa kita amalkan di kehidupan kita dan kita ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita di rumah. Maka Ustaz, ini ada pertanyaan tentang sabar dalam tadi. Sabar dalam kenapa kita selama Ramadan itu tidak terdidik oleh madrasah Ramadan, di mana kita itu melampaui batas dalam hal makanan tadi. Apakah setan yang menggoda untuk hal itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian pertanyaan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau soal makan itu tidak terkait dengan setan. Karena makan itu kaitannya dengan syahwat, dan syahwat itu pemicunya hawa nafsu. Setan itu hanya memicu syubhat, mengacaukan ibadah seperti malas. Orang sholat dibuatnya malas, dibuatnya tidur, supaya jangan ibadah, dibuatnya was-was. Nah ini setan, karena setan itu larinya ke syubhat. Tapi kalau soal makan dan minum ini bicara soal syahwat, dan syahwat itu pemicunya hawa nafsu. Berarti cara mengatasinya adalah dengan menekan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Berikut pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz izin bertanya, apakah termasuk fitnah dunia juga Ustaz ketika di bulan Ramadan di mana kita mempersiapkan pakaian baju baru untuk anak-anak dan keluarga kita, sementara pakaian yang lama masih ada? Ya, alhamdulillah. Ada perkataan baik bagi para ulama tentang masalah definisi Id. Dia mengatakan Id itu laisal Id bi thawbin jadid. Id itu bukan dengan berpakaian indah dan baru, tapi Id itu adalah dengan pahala yang menambah dan amalan yang berkualitas. Karena betapa banyak orang-orang yang selama Ramadan dia tidak ibadah, tapi saat Idul Fitri paling bahagia. Ramadan tak puasa, Ramadan tak taraweh, Ramadan tak baca Quran, tapi saat Idul Fitri paling bahagia sendiri. Bajunya paling mahal sendiri, paling mentereng sendiri, paling wah sendiri, dan begitu seterusnya.
Jadi sebenarnya Anda bahagia atas apa? Bahagia karena lepas dari Ramadan, udah nggak lapar lagi? Atau bahagia karena apa? Seorang muslim bahagia di Idul Fitri itu karena dia sudah menghabiskan 1 bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ketika datang Idul Fitri, dia bahagia untuk saling mendoakan supaya di bulan Ramadan diterima ibadahnya. Makanya ketika datang Idul Fitri, para sahabat mengajarkan doa antar mereka, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita dan kalian diterima. Jadi bergembiranya mereka adalah untuk saling mendoakan. Selama Ramadan kita sudah digembleng oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ibadah, datang Idul Fitri saling mendoakan supaya diterima. Pada dasarnya membeli baju baru tidak ada masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Asal tidak mencakup tadi kesombongan dan juga ujub. Karena hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi, apakah orang yang memakai sandal baru, baju baru itu termasuk kesombongan? Kata Rasul, bukan, karena sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang. Kecuali kalau pakai bajunya untuk merendahkan orang, beli tasnya untuk merendahkan orang, pakai sandal yang bagusnya untuk merendahkan orang, itulah sombongnya di situ. Bukan sandal pakaian, karena sombong bukan di pakaian, bukan di sandal, tapi di hati. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Pak Vanessa izin bertanya. Suami saya Muhammadiyah dan kita kan disuruh mengikuti perintah suami. Suami saya Muhammadiyah dan ketika puasa kemarin suami saya lebih dahulu berpuasa daripada saya. Nah nanti ketika Idul Fitri dan pasti suami saya akan lebih duluan, sementara suami saya memerintahkan saya untuk mengikutinya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya mengikuti syariat, berpuasa dan berhari raya dengan pemerintah, atau saya mengikuti perintah suami saya karena suami saya mengikuti aliran Muhammadiyah? Demikian. Iya, alhamdulillah. Ya, kalau kita sarankan, memang sebaiknya kita ikut pemerintah. Karena bagaimanapun sistem ru'ya itu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari dulu kita tidak kenal tentang hisab, baru kemudian dikenal belakangan. Tapi bukan berarti kita mengingkari hisab, tidak, hisab pun tetap kita pakai. Tapi bukan untuk menentukan. Tetap penentuannya dengan ru'yah. Kalau memang terjadi perselisihan antara suami istri ini karena perselisihan fikih, berdasarkan beberapa pendapat tentang penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan, ini kan masalah-masalah sederhana sebenarnya. Islam kalau berselisih masalah fikih itu kan perkaranya luas, tidak perlu bersih tegang sebenarnya kalau berselisih masalah fikih ini. Karena biasanya kalau masalah fikih sama-sama orang yang berselisih dengan kita itu punya dalil, maka biarkan dia melakukan sebagaimana keyakinannya, biarkan kita melakukan sebagaimana kita meyakininya, selama tidak ribut saja, tidak ada masalah. Kalau memang adanya toleransi di tengah-tengah keluarga, saling lapang dada kan itu ya. Repotnya kalau saling fanatik. Kalau saling fanatik apalagi saling ancam, nah ini bahaya. Kau kalau tak ikut aku ceraikan, nah ini bahaya. Kalau kau paksa aku ikut kamu, aku mau khulu, ya, gugat cerai. Nah ini kok sampai cerai-ceraian gara-gara masalah perbedaan pandangan soal fikih ini. Nanti kalau memang berselisih pendapat, samalah masalah penentuan Ramadan dengan masalah-masalah lain dalam fikih.
Seperti dalam masalah salat, ketika takbiratul ihram, apakah dia meletakkan di dada ataukah tidak, itu kan perselisihan. Suami tidak meletakkan di dada, kita meletakkan, apa salahnya? Dua-duanya berdalil. Jadi sebenarnya dalam keluarga itu kalau lapang dada itu lebih harmonis. Repotnya kalau saling fanatik kepada mazhab. Itulah jadinya akhirnya bercerai. Walaupun pada dasarnya ya tetap kita ini mengikuti yang kata hati kita yang lebih yakin. Tapi kalau seandainya ada madarat dalam rumah tangga, seperti suami akhirnya gara-gara masalah ini sewotnya nggak berhenti-berhenti gitu ya, apalagi sampai mengancam akan menceraikan lain sebagainya, sudahlah ikut aja suami. Supaya apa? Mencegah madarat lebih diutamakan dibandingkan mengambil maslahat. Tapi kalau suami itu ya lapang-lapang dada saja, logo-logo saja, ya udah jalan masing-masing. Ya. Saya pikir itu lebih bijaksana. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu Fiik. Izin bertanya Ustaz, sekarang lagi tengah marak-maraknya penukaran uang besar ke uang kecil karena untuk THR hari raya. Nah, saya mendapat informasi dari teman saya di mana dia menawarkan untuk menukarkan uang besar ke uang kecil dengan ditransfer ke rekening dia, kemudian besoknya baru uangnya dikirimkan ke saya setelah beberapa hari. Dan di situ juga ada tambahan katanya biaya ongkos antarnya. Apakah ini sesuai syariat Ustaz? Menukarkan uang itu bicara tentang komoditi riba. Karena komoditi riba itu salah satunya az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Emas perak zaman dulu itu bagian daripada mata uang. Makanya kemudian dikiaskan kepada seluruh mata uang, ya rupiah, ringgit, dolar dan yang semacamnya. Kalau tukar uang dengan uang, kalau tidak kontan dan tidak sama nominalnya, jatuh ke riba. Karena yang satu komoditi itu harus dua syaratnya baru akan terbebas dari riba. Pertama kontan, yang kedua sesuai nominalnya. Kalau 1.000, oke, kita mau nukar 10.000 dengan pecahan 1.000, ya harus 10 ribuannya. Hanya nominalnya sama kan? Mau dipecah ya 10.000, mau satu lembar ya 10.000. Kemudian dibayar kontan. Mana uang pecahannya? Nih uang lembarannya. Jangan kemudian dikasih lembarannya sekarang, besok pecahannya. Oh, nggak bisa. Harus kontan dan sama isinya. Itulah kaedahnya. Selain daripada yang kaedah ini berarti masuk ke riba fadl namanya. Karena umumnya di masyarakat terkadang ada yang menukar uang pecah akhirnya mendapatkan keuntungan. Contoh namanya 10.000 ditukar dengan 9.000 pecahan. Ya. Nah, ini riba namanya. Riba fadl. Walaupun tidak sampai nasyah riba jahiliyah, tapi namanya riba fadl, tetap riba juga. Tidak boleh. Jadi bolehnya menukar uang itu dengan dua syarat tadi. Sama nominal, kontan. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari ikhwan yang mereka melakukan tarawih di sini. Mohon minta fatwa dari Ustaz tentang apa hukumnya, boleh tidak melakukan iktikaf di musola, dan mohon minta ya jawabannya itu untuk direkam Ustaz. Iktikaf di musola ini menjadi khilaf ulama tentang masalah hukum iktikaf. Ada yang mengatakan iktikaf itu tidak bisa dilakukan kecuali di 3 masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada iktikaf kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid tidak dibolehkan iktikaf.
Ini pendapat pertama. Ini pendapat Syekh Albani dan muridnya Syekh Ali Hasan. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, boleh i'tikaf melebar bukan hanya di 3 masjid, tapi di seluruh masjid di dunia selama ditegakkan Jumat di situ. Namanya masjid jami'. Berarti masjid yang tidak ditegakkan Jumat maka tidak boleh i'tikaf. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Al-Quran, wa antum aakifuna fil masajid, dan hendaklah kalian beriktikaf di masjid-masjid. Bukan hanya 3 masjid saja, tapi semua masjid yang ditegakkan jamaah dan Jumat. Tapi pendapat yang ketiga, dan ini mayoritas ulama, boleh iktikaf di musola. Kenapa? Selama musola itu jelas wakafnya, bukan musola pribadi yang ada dalam rumah atau di teras rumah hanya untuk dia dan keluarganya, tapi musola ini wakaf untuk kaum muslimin. Karena sebenarnya dalam istilah fikih itu tidak ada kalimat musola, yang ada adalah masjid. Mau musola yang ada jumatannya, mau yang ada jumatannya, dalam fikih itu tetap disebut masjid. Cuman bedanya yang satu masjid jami', yang satunya masjid biasa saja. Masjid yang ada jumatan itu namanya masjid jami'. Tapi kalau masjid yang ada jumatan ya masjid saja. Dan jumhur mayoritas para ulama mengatakan membolehkan, boleh beriktikaf di musola ataupun di masjid yang tidak boleh beriktikaf di masjid yang ditegakkan Jumat ataupun di masjid yang tidak ditegakkan Jumat. Seperti inilah contohnya. Musola Al-Qadir ini kan enggak ada Jumatnya, tapi dalam fikih disebut masjid juga. Boleh iktikaf, boleh, tidak ada masalah. Walaupun sekali lagi kalau utamanya ya di masjid jami'. Kenapa utamanya di masjid jami'? Sebab kalau nanti orang yang iktikaf 10 hari dia ingin melaksanakan sholat Jumat, dia tidak keluar. Tapi kalau iktikaf di musola kan tidak ada Jumatannya, datang waktu Jumat dia harus keluar ke masjid. Tapi kalau yang dimaksud i'tikaf di sini artinya hanya sekali, ya maksudnya tidak 10 hari, karena umumnya di Batam ini jarang yang i'tikaf 10 hari 24 jam dari tanggal 20 sampai 30 kan. Paling ngambil malamnya saja untuk ibadah, ya, atau malam-malam ganjilnya saja untuk ibadah, atau ngambil siangnya saja untuk baca Quran. Ya tidak masalah, di musola pun tidak ada masalah kalau dimaksud i'tikaf seperti itu. Tapi kalau dimaksud i'tikaf itu seperti i'tikaf yang diajarkan Rasul, tidak pernah keluar masjid selama 20 hari, ya selama 10 hari dari tanggal 20 sampai 30, ya sebaiknya cari masjid jami' supaya tidak keluar. Karena sholatnya di dalam sudah, Jumatannya juga di dalam. Ya, tapi kalau melihat kebiasaan orang Batam, kadang-kadang i'tikafnya cuma sejam 2 jam dalam malam hari, ya boleh di musola juga boleh. Dan ini pendapat jumhurul ulama, wallahu alam. Iya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.